Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan sahabatku dimanapun berada diberikan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, dan rasa ringan dalam menghadapi ujian seberat apapun. Yang sedang diuji dengan penyakit, Allah ringankan penyakitnya, Allah sembuhkan segera insya Allah. Kemudian Allah berikan rasa aman, rasa nyaman, dan dengan sakit itu senantiasa membuat kita semakin dekat dan kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin tahu dan paham tentang arti hidup yang sejati ini. Sahabatku, ada 4 hal yang membuat kita baik sedang sehat maupun sedang sakit, baik sedang banyak uang atau tidak ada uang. Itu ada 4 hal yang membuat kita akan jenuh dan akan membuat kita menderita, nggak nyaman hidup, dan penat serta rasa hampa. Yang pertama adalah ketika kita hanya fokus kepada diri kita sendiri. Kita hanya nyari makan untuk makan sendiri, memperkenyang perut sendiri, memperkaya diri sendiri, dan hanya mengejar kekayaan untuk pribadi, kesembuhan pribadi, ya. Insya Allah ada batasnya kita akan penat dan pening serta jenuh dan membosankan serta hampa dalam hidup ini. Walaupun dalam kondisi banyak uang ataupun tidak ada uang, dalam kondisi sehat ataupun dalam kondisi sakit. Nah, maka yang pertama yang harus kita perbaiki adalah bagaimana hidup kita dalam kondisi apapun memikirkan banyak orang, memikirkan yang kurang mampu, memikirkan umat Rasulullah SAW, dan dalam kondisi sakit kita pikirkan gimana orang lain supaya sehat. Dalam kondisi kita nggak punya uang, bagaimana kondisi kita mikirkan orang lain supaya kaya. Nah, insya Allah kita akan diberikan ketentraman dalam jiwa kita. Ya, yang kedua yang membuat kita penat, bosan dalam hidup, kemudian hampa dalam perasaan dalam hidup kita, jenuh, ya, kemudian rasa derita dan kecewa. Yang kedua adalah jikalau kita selama sebulan saja tidak pernah membaktikan diri kita, bakti sosial, misalkan ikut membersih-bersih lingkungan, kemudian membagikan ilmu kepada banyak orang, membagikan manfaat, membagikan sedekah, membagikan makanan, minuman, ataupun membagikan uang ataupun pakaian ataupun tenaga kita bagikan kepada banyak orang semampu kita, maka ketika itu kita tidak lakukan, maka akan jenuh rasa hidup kita, hampa, gersang hati kita, sahabat, dijamin, ya. Yang kedua berarti kita harus gimana supaya kita hilang rasa penat, jenuh, dan rasa bosan itu? Kita lakukan. Kemudian datang ke sebuah tempat masjid, kita gosok WC masjid, kita sapukan masjid dengan menghilangkan kejenuhan dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita akan penat, jenuh, serba hampa dalam hidup ini kalau kita hanya tujuannya duniawi. Nah, kalau hanya tujuannya dunia, hanya tujuannya ngejar-ngejar harta dunia, hanya terpesonanya kepada gelar di dunia ini, hanya terpesonanya kepada penilaian dari makhluk, dari manusia, maka dijamin itu akan merasa kita hampa, menderita, dan penuh dengan rasa kecewa serta jenuh, penat dalam kehidupan kita ini. Maka yang ketiga yang harus kita perbaiki adalah bagaimana supaya kita dalam kehidupan ini terus kita lakukan kebaikan ini dengan orientasinya pahala, orientasinya akhirat, orientasinya adalah bertetangga di surga, orientasinya adalah supaya kita disukai oleh Allah, dinilai oleh Allah, dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak pernah mengecewakan kita. Yang keempat yang akan membuat kita jenuh, penat, dan penuh dengan rasa hampa dalam kehidupan ini, hati kita akan senantiasa gelisah, cemas, takut, khawatir, berlebihan. Andai kata yang keempat, kita lama
sebulan saja kita nggak baca Al-Quran, nggak dengerin Al-Quran, nggak dengerin zikir, nggak ikut sholawat, nggak zikir, nggak bertemu dengan orang soleh, nggak bertemu dengan orang yang ngomongin akhirat, nggak bertemu dengan orang yang ngomongin keagungan Allah, hanya ngomongin duniawi, mengagung-agungkan duniawi, maka itu akan merasa kita hampa dalam hidup ini, jenuh dan merasa diri sempit hidup ini. Maka yang harus kita perbaiki adalah kita temui orang-orang yang lebih alim daripada kita. Kemudian kita temui orang-orang yang lebih cintanya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kemudian isi hari-hari kita dengan sholawat, zikir, apapun yang kita dengar, kita lihat, kita sambungkan, koneksikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian supaya kita menjadi tenang, tentram, bahagia, maka jangan biarkan hari-hari berlalu. Jangan biarkan aktivitas kita, keringat setetes pun jangan biarkan keringat keluar, kecuali keringat itu dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita kerja, walaupun kita dagang, walaupun kita bisnis, kita bagaimana supaya setiap tetesan keringat kita bernilai pahala untuk bekal kita berjumpa dengan Allah. Insya Allah sehat ataupun sakit sama di hadapan Allah, kaya ataupun miskin sama di hadapan Allah, rakyat ataupun pejabat sama di hadapan Allah. Yang membedakan adalah siapa yang di antara kita semakin ingat bahwa hidup kita di dunia ini hanya sebentar dan tujuan kita ke surganya, dan siapa di antara kita yang paling semakin meningkatkan diri kepada Allah, terus bertobat kepada Allah, terus perbanyak sholawat, perbanyak zikir, perbanyak bertemu dengan majelis-majelis zikir, majelis-majelis sholawat, majelis-majelis ilmu, dan kemudian banyakin mata kita, telinga kita untuk melihat dan mendengarkan tentang keagungan Allah dan keagungan surga. Allahu Akbar. Insya Allah mudah-mudahan saya dan sahabat-sahabat dibimbing oleh Allah, anak cucu kita dibimbing oleh Allah untuk semakin taat kepada Allah, semakin diampuni dosa-dosa kita, keluarga kita, orang tua kita, sahabat kita, tetangga kita, dan saudara-saudara kita. Mudah-mudahan semuanya disampaikan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.